Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan kajian kita tentang kitab Nasihatul Muluk, nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali bagi para penguasa. Imam Ghazali mengatakan, mengutip sabda Nabi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil umara'i, celaka, kecelakaan atau apa namanya ya, celaka besar ya, wailun, celaka besar bagi para pemimpin, bagi para penguasa. Wa wailun lil urafa, dan celaka juga bagi para pejabat. Wa wailun lil awaniyati, dan celaka juga bagi para asisten pejabat. Mengapa? Fa innahum aqwamun yu'allaquna minas sama'i bi zawaibihim fil qiyamah. Karena mereka itu adalah golongan orang yang amalnya digantungkan di langit karena dosa-dosa mereka, ya, karena kesalahan-kesalahan mereka yang telah mereka berbuat terhadap rakyatnya. Wa yushabuna ala wujuhim ilanna, dan mereka diseret, dan wajah-wajah mereka, muka-muka mereka diseret ilanar, kepada neraka. Yawaduna lau lam ya'malu amalan qat, seolah-olah mereka itu tidak punya amal kebaikan sama sekali. Celaka bagi penguasa, bagi para pejabat, bagi para orang-orang ya, bagi para pemimpin yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin. Ya, amalnya digantungkan di langit dan mereka diseret, tidak diberikan maksud amal kebaikannya, dan mereka diseret ke dalam neraka, seolah-olah mereka itu tidak pernah punya amal sama sekali. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min rajulin waliya amru asratin minan nasi illa waji'a bihi yaumal qiyamati wa yadahu maghlulatani ila unuki. Ma min rajulin, tidak ada seorang pun waliya yang memimpin, misalnya amru asratin minan nas, urusan 10 orang saja dari manusia. Tidak seorang pun yang memimpin 10 orang saja, ya. Memimpin perkara urusan 10 orang saja dari manusia. Illa waji'a yaumal qiyamati, kecuali pada hari kiamat nanti akan akan dihadapkan kepada Allah, wa yadahu maghlulatani, kedua tangannya itu dibelenggu, ila unukihi, diikat, dibelenggu sampai ke unukihi, ke pundaknya, ya. Sampai ke unuki, sampai ke lehernya. Jika amalnya baik, fa in kana amru sholihan pukal ghallu anu, jika amalnya baik akan dilepaskan belenggu itu daripadanya. Wa in kana amalu sayyi'an zida alaihi ghullun akhar, dan bila amalnya amalnya jelek, buruk, akan ditambahkannya kepada mereka belenggu yang lain. Wa qala Ali ibn Abi Thalib, dan berkata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, wailun liqadil ardi min qadis samai hina yalqahu, celaka besar bagi seorang hakim di muka bumi,
celaka besar bagi seorang hakim yang berada di muka bumi ketika ia bertemu dengan seorang hakim langit, maksudnya ketika ia bertemu dengan Allah. Celaka bagi seorang hakim ketika ia di bumi, hukum di dunia ini, gitu, ketika ia bertemu dengan Allah, kecuali ya, akan mendapatkan kecelakaan, itu kata lainnya, akan mendapatkan kecelakaan seorang hakim di dunia ini ketika ia bertemu dengan Allah, dengan hakim langit maksudnya Allah. Illa, kecuali man adalah orang yang adil, hakim yang adil, wa qadha bil haq, dan memutuskan perkara berdasarkan kebenaran. Kecuali hakim yang adil, wa qadha bil haq, dan memutuskan perkara dengan sebenarnya, memutuskan perkara dengan kebenaran. Walam yahkum bil hawa walam yamilla ma'a qaribihi walam yabdil hukman li khaufin aw tam'in. Kecuali hakim yang adil dan memutuskan perkara berdasarkan kebenaran, memutuskan perkara dengan sebenarnya, dan ia tidak pernah menghukumi perkara bil hawa, dengan dorongan hawa nafsu, dengan dorongan keinginan pribadi, ya, dengan kolongan di keinginan pribadi. Dan dia tidak pernah memutuskan hukum, ya, membuat undang-undang termasuk, ya, yang menguntungkan pribadi, dan keluarganya, pribadi, keluarga, dan para pendukung-pendukungnya. Walam yamun lama qaribihi, dan dia tidak condong kepada kerabat keluarganya. Kalau salah ya salah, kalau tidak memenuhi syarat ya tidak memenuhi syarat. Jangan justru tidak memenuhi syarat, maka tidak memenuhi ketentuan hukum yang ada, maka dirubahlah ketentuan hukum itu, demi untuk misalnya kepentingan sanak keluarganya atau pendukung-pendukungnya. Li khaufin aw tamin, tuh karena dia khawatir, takut, atau karena dia memang serakah. Karena memang kalau hukum itu tidak rubah, kalau diputuskan tidak dengan benar, akan merugikan dia sendiri, dan dia khawatir, takut akan diadili. Automin, atau memang dia serakah saja terhadap kekuasaan yang ia pegang misalnya. Karena ia sudah habis misalnya masa kepemimpinannya, ya ini tidak boleh lepas kepada orang lain, harus kepada kerabat atau pendukung-pendukungnya misalnya, maka dibuatlah ketentuan yang menguntungkan dia. Tetapi yaj'alu kitaballahi mir'atihi wa nasaba 'ainaihi wa yaqumu bima fihi. Tetapi ia menjadikan kitab Allah itu, hukum Allah itu sebagai cerminannya. Tetapi ia menjadikan hukum Allah itu sebagai cerminannya, wa nasaba 'ainaihi, dan memasangnya di hadapan matanya, maksudnya dijadikan pedoman. Tetapi yang menjadikan hukum Allah itu sebagai cerminan bagi dirinya, dan juga memasangnya di depan matanya. Wa yahkumu bima fihi, yang memutuskan perkara berdasarkan isi yang ada di dalam hukum Allah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'tabil wulati yaumal qiyamah, kelak ya akan didatangkan beberapa penguasa pada hari kiamat. Fayaqulullahu jalla wa ala, maka Allah berfirman, antum kuntum ru'atu khalifati, kamu adalah penggembala rakyatku, wa khazan, penggembala khalifahku, wa khazanatu mulki fil ardi, dan penjaga kerajaanku di bumi. Summa yaqulu li ahadihim, kemudian Allah berfirman kepada salah satunya, lima darabta ibadi fawqal haddi, mengapa engkau memukul seseorang melebihi batas alladzi amartu bihi, yang telah aku perintahkan.
Mengapa engkau berlebihan menghukum umatku? Fayaqulu ya Rabbi li'annahu masauka wa khalifuka. Karena ia wahai Tuhanku, karena mereka itu adalah durhaka kepadamu dan berani menentangmu. Fayaqulu jalla jalaluhu, maka Allah berfirman, la yambaghi ayasbiqa ghadabuka ghadabi, tidak pantas ayasbiqa mengalahkan kemarahanmu terhadap kemarahanku. Summa yaqulu lil akhar, kemudian Allah berfirman kepada yang lain, lima darabta ibadi aqalla minal hadil ladzi umirtu bi, mengapa engkau pukul hamba-hambaku lebih sedikit dari batas dari hukum yang telah aku perintahkan itu? Fayaqul, maka ia berkata, ya Rabbi rahimtuhum, ya Rabbi wahai Tuhanku, aku sangat menyayanginya. Fayaqulu ta'ala, maka Allah berfirman, kaifa takunu arhamu minni, mengapa engkau lebih menyatakan lebih sayang daripadaku? Khudul ladzi zada wal ladzi naqasa fahsu bihima zawaya jahannam. Khudu, ambillah kedua orang itu, fahsu bihima zawaya jahannam, kumpulkan mereka di pojok jahanam. Dengan kata lain, hadis ini menunjukkan bahwa seorang penguasa tidak boleh berlebihan dalam menghukum, tidak boleh kurang dalam menghukum. Hukumlah, adililah orang sesuai dengan ketentuan hukum Allah yang ada. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.